Puji nama Tuhan, jemaat GPD Efrata yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama berkumpul di malam hari ini. Kita mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, syukur bagimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu,
terima kasih Tuhan. Engkau alasan kami ada sampai saat ini. Dengan kekuatan kesehatan yang kami boleh rasakan, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu semua menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu pengakuan iman kami bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang datang meneguhkan iman kami, menguatkan setiap kami, dan biarlah tetap percaya hanya kepada Engkau. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara meskipun lewat media yang ada, tapi yang menjadi doa saya adalah kiranya Bapak Ibu Saudara bangun hubungan yang baik, terus dekat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama, prioritas dan lain sebagainya, sehingga disitulah letak kekuatan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi hidup di hari-hari ini. Oke, mari Bapak Ibu Saudara, kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29 ya. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, oke, langsung saja judul dari perikop ini atau renungan kita di hari ini adalah hasil dari perjumpaan. Ya, hasil dari perjumpaan. Ya, tentunya perjumpaan yang saya maksudkan di sini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Karena sesuatu akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu ada hasilnya. Tapi kita lihat hasil apa yang ditemui oleh perempuan ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Hasil apa yang akan dia ketemui? Mari kita lihat bersama-sama di Alkitab. Ya, jadi bukan perjumpaan dengan sesama manusia, bukan perjumpaan dengan orang-orang berada, atau perjumpaan dengan para petinggi dan lain sebagainya. Tetapi yang saya maksudkan perjumpaan di sini adalah perjumpaan dengan Tuhan, ya. Karena di situ akan terjadi satu hal yang akan membangkitkan semangat, kekuatan, bahkan dan lain sebagainya. Oke, kita melihat dalam Markus pasal yang ke-5, mulai dari ayat 25 dan ayat yang ke-29, saya akan bukakan beberapa fakta yang perlu kita ketahui bersama-sama. Ya, fakta yang pertama dimulai dari ayat 25 sampai 29. Fakta yang pertama di ayat yang ke-25 berkata demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penderitaan. Fakta yang pertama, seorang perempuan ini mengalami satu penyakit, ya, dan itu berjalan selama 12 tahun, bukan setahun Bapak Ibu Saudara. Dia harus bergumul dengan penyakitnya selama 12 tahun, ya. Jadi jangan mengeluh kalau Bapak Ibu Saudara baru bergumul 2-3 tahun, 5 tahun. Perempuan ini 12 tahun dia bergumul dengan Tuhan, ya. Dia harus bagaimana caranya bisa sembuh dari penyakit ini 12 tahun, ya. Ini pun menjadi kaca buat kita, ya, cermin buat kita untuk kita berkaca, bercermin, ya, melihat bahwa ada orang-orang di luar sana yang punya waktu yang lama untuk bergumul, untuk menerima jawaban dari Tuhan, ya. Fakta yang pertama adalah perempuan ini memiliki waktu yang panjang dengan pergumulannya. Masa pergumulannya itu panjang, 12 tahun, bukan setahun Bapak Ibu Saudara, ya. Kita seringkali setahun 2 tahun bosan tinggalkan, ya. Kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi perempuan ini enggak, 12 tahun. Fakta
Alkitab mengatakan bahwa perempuan ini mengalami penderitaan 12 tahun. Ya. Dia harus bergumul dengan penyakitnya selama 12 tahun, pendarahan. Ya. Jadi Bapak Saudara bisa bayangkan bagaimana hari-harinya dipenuhi dengan pergumulan. Ya. Dan pergumulan yang sama dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari demi hari. Ya, tidak sembuh-sembuh. Fakta yang pertama, dia punya waktu pergumulan yang sangat panjang, 12 tahun. Itu Alkitab yang berkata. Fakta yang kedua adalah dia sudah berulang-ulang kali, dia sudah berupaya, dia sudah mencoba, ya, dengan kemampuannya, dengan apa yang dia milikinya untuk bebas dari pergumulan, ya, untuk terlepas dari apa yang dia derita, untuk terlepas dari yang namanya sakit penyakit. Ya. Fakta yang kedua katakan apa yang dia punya, segala potensi, segala kemampuan, segala hal yang dia punya sudah diupayakan, tapi tidak ada hasil. Dia punya segala-galanya, uang punya, tetapi begitu habis dimakan oleh waktu hanya karena sebuah pergumulan. Ya. Fakta yang kedua mengatakan dia punya segala-galanya, tapi habis begitu saja. Ya. Karena harus bagaimana keluar dari pergumulan ini, penyakit ini. Ya. Yang ketiga, fakta yang ketiga, apa yang dia punya tadi, yang dia usahakan, yang dia upayakan, yang dia korbankan, itu tidak mendapatkan hasil yang positif. Ya. Tidak mendapatkan hasil yang baik. Ya. Hasil dari buah pemikirannya, hasil dari pertimbangannya, hasil dari fasilitas yang dia punya, itu tidak mendatangkan hal yang baik. Dikatakan 26 ayat yang terakhir, ya, malah sebaliknya, ya, tidak ada faedahnya, keadaannya semakin memburuk. Segala usahanya itu sia-sia, nol di hadapan Tuhan, tidak menjadi satu hal yang baik, tidak keluar dari pergumulan. Itu fakta yang ketiga. Dia punya kekuatan, punya fasilitas, punya keuangan, dia bisa bayar tabib. Tadi Bapak Saudara udah baca di ayat 26 di awal, ya. Dia bayar orang untuk bisa menyembuhkannya. Tapi sekali lagi Alkitab buka satu fakta, tidak ada faedahnya, malah semakin memburuk. Nah, itu fakta yang ketiga. Tetapi bersyukur ada fakta yang keempat, ya. Kita bersyukur. Lihat Alkitab. Apa yang Alkitab katakan di fakta yang keempat? Ayat 27. Fakta yang keempat adalah puji Tuhannya dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ya. Puji Tuhannya dia mendengar tentang Yesus. Roma pasal 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Ya. Bangkitlah imannya. Dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang. Dia mendengar bahwa di dalam Yesus ada kebebasan. Dia mendengar bahwa di dalam Yesus saya akan ketemukan jawaban. Di dalam Yesus pergumulan saya itu diangkat oleh Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-27 dia sudah mendengar bahwa berita tentang Yesus, itu fakta yang keempat. Nah, sekali lagi, ya, iman dia tumbuh. Bersyukur. 3 fakta di awal, ya, itu menceritakan tentang sisi manusianya, ya, usaha dia, ya, apa yang dia punya. Tapi bersyukur ada fakta yang keempat. Ketika dia mendengar bahwa ada Yesus di situ. Itu saya juga merasa bahwa kita sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, tetapi tidak berhenti sampai di fakta yang keempat. Ya, perempuan ini tidak hanya sekedar mendengar tentang Yesus, tetapi ada fakta yang kelima. Ya, dia tidak hanya mendengar bahwa oh Yesus bisa begini, Yesus bisa begini, Yesus bisa begitu dan lain sebagainya. Bahkan ada hal-hal yang luar biasa yang bisa Yesus lakukan. Dia tidak berhenti sampai kepada pendengaran, ya. Tapi dia berhenti sampai di ayat yang ke-28, yaitu tindakan. Fakta yang kelima, ya, yaitu tindakan. Ya. 28 katakan, ayat 28, Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, ya, asal ku jamah saja, ya, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Bagaimana keyakinan ini bisa timbul? Ya. Asal aku jamah saja, aku akan sembuh. Ya. Kekuatan penyembuhan itu bukan terletak daripada jubahnya, tetapi keyakinan
akan perjumpaan dengan Tuhan, itu yang membuat dia yakin bahwa meskipun saya tidak harus bersentuhan tangan dengan Tuhan, meskipun Tuhan gak harus pegang mata saya, atau meskipun Tuhan gak harus pegang kepala saya, meskipun Tuhan gak harus jamah kepala saya, tetapi ketika saya punya iman, saya tahu Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, dan saya yakini itu, sehingga apa yang aku pegang bagian dari Tuhan, itu akan menyembuhkan saya. Sehingga dia berkata, asal aku jamah saja jubahku, penyakitku akan sembuh. Ya. Saudara melihat? Dan apa hasil dari kelima fakta ini? Ya. Apa hasil dari tindakan dia selama ini? Di ayat yang ke-29 berkata, seketika itu juga, seketika dia pegang, hari itu juga, detik itu juga, berlakulah mujizat Tuhan. Berlakulah penyembuhan yang daripada Tuhan. Berlakulah engkau dibebaskan dari pergumulan. Tapi sekali lagi dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dahsyat enggak? Dahsyat. Ya. Dan dia merasa, bukan orang lain yang merasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Inilah hasil yang dia temui dari perjumpaannya dia dengan Tuhan. Yaitu apa? Kesembuhan. Ya. Apa yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini? Ya, mungkin kita tidak mengalami kondisi fisik seperti yang dia alami, yaitu mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun. Tapi mari kita belajar dari tindakan-tindakan dia, apa yang dia lakukan. Ya. Dimulai dengan satu kenyataan, satu fakta bahwa aku mengalami penyakit yang cukup parah dan lama, 12 tahun. Pengennya aku tinggalkan Tuhan, pengennya aku harus mati aja gitu. Akhir hidup ini, ya. Nggak peduli siapa. Ya. Saya sudah berupaya, saya punya uang, saya bayar dokter. Tabib ini berbicara tentang dokter, ya, penyembuh ahli pada saat itu. Tapi apa yang aku punya, apa yang aku miliki, fasilitas yang aku punya, itu tidak menjadikan aku lebih baik. Justru itu membawa aku kepada keadaan yang lebih buruk. Ya. Lihat Bapak Saudara, ini fakta yang Alkitab ungkapkan. Dia punya penyakit 12 tahun. Bapak Saudara mungkin belum sampai titik bergumul sejauh ini. Tapi kita seringkali menyerah. Baru setahun bergumul menyerah. Bahkan belum setahun, baru setengah tahun menyerah. Sebulan bergumul menyerah. Perempuan ini 12 tahun. Bapak Saudara bisa ngerasakan apa yang dia alami. Ya, meskipun gak harus pendarahan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada begitu pergumulan, mungkin ekonomi, keluarga, anak, bahkan pemulihan untuk keluarga, pertobatan keluarga, anak, orang tua dan lain sebagainya, butuh waktu yang panjang. Tapi sekali lagi, saudara akan menerima hasil yang baik, yang luar biasa ketika engkau bertemu dengan Tuhan. Perempuan ini, dia punya sakit penyakit 12 tahun. Dan dia tahu ketika dia punya penyakit 12 tahun, apa yang dia miliki, dia berupaya untuk berobat. Tetapi semua itu tidak ada faedahnya, Alkitab bilang. Malah apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia upayakan, itu membuat dia kepada satu kondisi yang lebih buruk, lebih parah. Tapi puji Tuhannya, fakta yang keempat dan fakta yang kelima, dia mendengar tentang Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, adakah kita mendengar tentang firman Tuhan di hari-hari ini? Dan adakah kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan? Ketika dua hal ini kita sudah lakukan, percaya mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat Bapak Saudara. Lalu itu belajar seperti yang perempuan ini alami. Dia mendengar. Ingat Roma pasal 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran. Tapi jangan sampai di pengenalan. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan mati. Sehingga perempuan ini melakukan seperti yang Alkitab katakan. Dia mendengar dan dia melakukan. Sehingga apa? Hasil dari ia mendengar dan ia melakukan, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Engkau akan terheran-heran. Muncullah iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kenapa enggak harus tangannya? Kenapa Yesus enggak harus tompang tangannya untuk memberkati dia? Kenapa harus cuma jabah jubahnya? Ya. Ini bukan masalah letak posisi mana yang akan menyembuhkan dia. Enggak. Tetapi imannya dia. Ya. Bukan berarti saya harus cium kaki Yesus supaya sembuh. Saya harus pegang, kalau pegang tangan baru sembuh, cium kaki baru sembuh. Enggak. Tapi imannya, asal aku jamah, aku sembuh. Meskipun Yesus enggak lihat dia. Karena Yesus dikerumuni banyak orang. Dia di belakang. Ya. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Segala sesuatu yang terjadi 12 tahun pergumulannya berhenti sampai itu. Karena apa?
perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini marilah sering-sering mencari Tuhan ya. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertemu dengan Tuhan mengalami satu perubahan yang besar ya. Mengalami mujizat yang besar, mengalami satu hal yang luar biasa. Ada begitu banyak catatan di Alkitab. Tapi mungkin saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Tapi kita belajar dari perempuan yang 12 tahun ini. Lihat apa yang terjadi, dia sembuh ya. Karena apa? Berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana engkau mau berjumpa dengan Tuhan? Dengar firman Tuhan ya. Dengarlah firman Tuhan, carilah dia, maka engkau terima apa yang menjadi bagianmu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap kuat di hari-hari ini dan ajarkan kami untuk bangkitkan gairah kami untuk selalu punya kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan, untuk diam di hadirat-Mu. Karena kami percaya di hadirat-Mu ada kebebasan, di hadirat-Mu ada kemenangan, bahkan di hadirat-Mu kami menemukan jawaban yang selama ini kami cari-cari ya Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari bantu kami. Tolong kami untuk kami punya gairah yang besar untuk berjumpa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan jaga serta lindungi mereka, keluar masuk mereka Tuhan, sertai bahkan berkati anak cucu menantu, keluarga mereka, sanak famili, handai taulan mereka. Tuhan berkati sehingga keluar masuk mereka menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Kalau kami boleh dengar firman Tuhan, karena kami percaya Allah mengasihi kami. Bersyukur untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.